Kadang aku selalu bertanya, apa semangat aja cukup untuk bertahan? Orang-orang bilang masa depan itu soal usaha. Tapi gimana kalau semua usaha itu terasa mentok cuma karena satu hal, uang. Aku mau sekolah tinggi, aku mau bantu keluarga, aku mau hidup yang lebih baik. Tapi setiap langkah selalu dihentikan oleh biaya, dihentikan oleh angka-angka yang gak bisa aku kejar. Aku bukan pemalas, aku cuma lelah untuk mempertanyakan, apa aku pantas untuk berharap? Kalau pendidikan adalah kunci, kenapa kuncinya seperti nggak pernah ada di tanganku? Aku cuma ingin satu hal, kesempatan. Tapi, siapa yang mau bantu? Kita tugas ada apa lagi? Banyak tuh, ada tugas video, ada tugas rangkum, ada tugas terus ini juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Kok belum nyampe? Biasa, Ciputat macet. Hari-hari macet. Macet banget sih, jadi makan bisa dari Ciputat. Iya, 2 jam gua ke Ciputat. Kan lagi kalian ngerjain apa sih? Udah kerjain sih, kayak lagi bahas-bahas tugasnya kemarin ya. Iya. Kita lagi bikin rangkuman sama dari vintage. Oh, emang kemarin kelasnya bahas apa? Kemarin kita tuh bahas tentang ekosistem vintage dan model-model bentuk vintage. Ya. Tapi kalian tugas kan? Ada sih seharusnya tugas video tentang kayak bikin video gitu loh, tentang kayak vintage itu apa, terus kayak sama contoh-contohnya kayak gitu-gitu sih dari desainnya. Tapi kalian udah pada buat? Sedang lagi dalam proses. Susah lupa gimana ya. Kenapa sih lagi burung gitu? Gak apa sih, gue cuma lagi pusing aja, lagi banyak pikiran. Pikiran kenapa tuh? Iya, cerita sama lu Zan, cerita aja. Gimana ya, sebenarnya gue masih ragu sih, masih bingung. Takutnya semester depan kemungkinan gue nggak bisa bayar uang kuliah karena perekonomian keluarga gue lagi nggak baik lah kondisinya. Berat sih itu. Tapi lu tenang aja Zlan, kan kita ada di sini teman-teman lu. Lu bisa cerita-cerita sama kita, nanti kita bisa cari solusi bareng-bareng buat bantu lu bayar UKT. Bener tuh. Kamera rolling action. Halo guys, balik lagi di Mata Naswa. Pembahasan kita kali ini yaitu vintage crowdfunding yang akan ditemani oleh dua kakak kita yaitu Perkenalkan, namaku Bregas, selaku penggiat crowdfunding. Halo, kenalin, nama aku Irfan Fajar Arianto, saya juga penggiat crowdfunding. Oke, baik. Aku mau nanya nih Kak, apa sih itu arti crowdfunding? Oke, jadi saya jelasin dulu apa itu crowdfunding. Jadi crowdfunding itu sebuah penggalangan dana, mengumpulkan dana dari sebuah komunitas, kemudian disalurkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, dan dana itu dikumpulkan dalam suatu wadah ataupun sebuah platform. Kan kalau kita dulu kan ingin mengumpulkan sebuah komunitas tanpa adanya sebuah teknologi kan mungkin susah ya. Dengan
perkembangan zaman dengan adanya vintage, kita mungkin mudah dalam menggalang dana. Kita bisa menggunakan suatu platform, kita bisa mengumpulkan semua komunitas menjadi satu, mengumpulkan dana-dana dari mereka, kemudian kita salurkan kepada orang-orang yang tepat, seperti itu. Oh, berarti siapapun itu yang sedang terkena bencana ataupun yang membutuhkan itu bisa ke platform kalian? Iya, Atau- bisa banget dibantu dengan salah satunya dengan crowdfunding itu. Jadi untuk orang yang emang misalnya nih ada suatu bencana dan orang itu kayak pengen nyumbang, itu kayak bisa banget dengan crowdfunding. Jadi betul yang apa dibilang sama Mas Irfan, jadi itu nggak ada batasan untuk kayak. Tang, Toh, lu ngapain di situ? Ini gue lagi ngeliat video. Udah bersih. Video apa tuh? Nih, gue tadi habis nonton podcast dari Mata Najwa. Barusan upload banget di YouTube nih. Tapi pas gue ngeliat, gue kepikiran Fazlan. Tuh udah tahu belum sih masalah dia? Belum. Emang Fazlan kenapa dia? Tadi pas di kelas dia cerita katanya dia lagi kekurangan uang buat bayar UKT. Nah pas gue nonton podcast ini, gue kepikiran banget nih buat bantu dia pakai cara ini. Ya Allah, terus gimana itu si Fazla? Kasihan banget dia. Iya, aku juga sama teman-teman udah sempat kepikiran sih buat bantu dia. Nah, pas di episode podcast Mata Najwa itu, dia kebetulan ngebahas soal fintech crowdfunding. Nah, habis itu ya gue pengen ngajak lu sama teman-teman yang lain buat bantu dia nih. Menurut lu gimana? Oh boleh, itu saran yang bagus. Itu entar terus nanti kita kumpul di mana? Gimana kalau kita ngumpul di kelas aja? Nanti habis matkul Semlit, kita kumpul aja di kelas. Lu tapi jangan lupa ajak teman-teman yang lain. Oh boleh, nanti gue juga akan bantu hubungin teman-teman yang lain. Yaudah nanti kita ketemu habis Isoma ya, jam 1 di kelas. Oke, siapa? Oke. Hai guys. Hai. Udah balik sampai kelas? Udah nih. Kelas Semrit. Kalian ke kelas tidak? Iya. Jadi gimana nih guys? Apa yang perlu dilakukan? Sebelumnya makasih banget buat kalian semua yang udah mau datang untuk kumpul. Jadi sebenarnya gue pengen ngasih tahu rencana gue nih. Kebetulan tadi pas gue nonton podcast, gue kepikiran buat bantu teman kita. Kalian udah pada tahu kan masalah Fazlan gimana? Tahu. Katanya kan dia lagi susah buat bayar UKT. Nah, gue mikir gimana kalau kita ngelakuin galang dana tapi lewat platform fintech gitu. Jadi kita bikin galang dana pakai aplikasi kitabisa.com. Nah itu menurut kalian gimana? Setuju tuh. Boleh sih. Kita bisa bantu Fazlan pakai itu. Iya, jadi nanti kita bagi-bagi tugas aja. Ada yang nge-share soal ini gitu, supaya kita bisa ngasih dana buat Fazlan. Pastikan, tapi bukan kita doang yang nyumbang. Orang luar juga bisa ikut nyumbang ke kita gitu. Gue mau ikut nyumbang deh, walaupun sedikit sih, tapi nanti gue bisa share ke teman-teman gue yang lain. Boleh banget tuh. Nah itu dia pentingnya jaringan, kan makin banyak Makin banyak yang ikut, jadi dananya banyak itu banyak kumpul juga kan. Betul banget. Mungkin kali gue nanti gue merasa juga bisa bantu-bantu nasional juga. Lu kan ikut organisasi nih, coba lu kasih share-share gitu lah teman lu. share ke komunitas yang ada Jadi Fazlan. Biar makin banyak yang donasiin ke Fazlan. Kita kan bestie banget nih, masih kita gak mau bantu teman kita. Benar banget. sohib kita itu. Gue ngapain kan di sini tinggalin aja? Nggak lagi ngapa-ngapain sih, gue masih banyak pikiran aja sama kayak yang gue ceritain sebelumnya. Iya nih, gue udah lihat mulu dari kemarin Hasan. Iya, masih banyak pikiran gue juga. Pas banget kan kita ketemu di sini, kita punya sesuatu buat lu. Tuh. Jadi kita semua nih teman-teman lu ngumpulin dana buat bantu dari partai masa depan. Ini dari kita semua mungkin gak seberapa buat lu, tapi semoga lu bisa kebantu ya buat bayar KT. Gue gak nyangka kalian ngelakuin ini ke gue. Maksudnya, makasih banyak loh. Kalian udah berusaha buat bantuin gue. Jadinya gue bisa punya kesempatan buat lanjut kuliah semester depan. Iya, mulai sekarang jadi nggak perlu murung-murung lagi. Semoga bermanfaat.
Jadi ini kita tuh kita komplain tuh dengan cara crowdfunding. Jadi itu tuh uang dari teman-teman semua, dari teman-teman yang kenal lo, dan begitu pun dengan orang-orang yang gak kenal lo, yang lihat dari aplikasi crowdfunding itu, dan mereka tuh mau untuk lo bisa lanjut kuliah gitu. Pokoknya ya gue masih gak nyangka sih kalian bisa bantuin gue sejauh ini, dan ya pokoknya terima kasih banyak guys, terima kasih banyak teman-teman semuanya karena udah bisa bantuin gue, dan ya gue janji bakal lebih semangat lagi buat kuliah di semester depan nanti. Terima kasih ya guys. Sama-sama Semangat terus gila. Fintech crowdfunding adalah bentuk penggalangan dana melalui internet yang memanfaatkan teknologi untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan dengan investor atau pendonor. Crowdfunding dapat dilakukan dengan berbagai tujuan, mulai dari mendanai proyek atau usaha hingga tujuan sosial dan amal. Jadi crowdfunding adalah pengumpulan dana secara terbuka melalui platform digital di mana individu atau kelompok dapat menawarkan dana mereka untuk mendukung proyek, usaha, atau tujuan tertentu. Dampak dari penerapan fintech crowdfunding saat ini banyak memberikan sejumlah manfaat bagi kita semua. Selain dari penggalangan dana, crowdfunding juga bisa mempermudah akses pendanaan untuk pelaku usaha kecil, UMKM maupun individu yang sulit mendapatkan dana dari perbankan. Kini dapat memperoleh pendanaan dengan lebih mudah dan cepat melalui platform crowdfunding. Selain itu, banyak ide kreatif dan inovatif yang kini bisa terrealisasi karena mendapatkan dukungan dana dari publik tanpa harus mengandalkan investor besar atau lembaga keuangan konvensional. Yang ketiga, fintech crowdfunding juga dapat membantu masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau layanan keuangan formal untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi digital. Selain itu, masyarakat umum dapat berperan sebagai investor dengan modal kecil, sehingga mereka punya alternatif investasi selain deposito ataupun saham. Platform crowdfunding juga umumnya menyediakan informasi proyek secara terbuka, sehingga pendukung dana dapat memantau perkembangan dan penggunaan dana secara lebih transparan. Di dunia yang terus terhubung oleh teknologi, bentuk kepedulian juga ikut berubah. Kini, kita tidak lagi harus hadir secara fisik untuk bisa membantu. Kita cukup membuka layar dan dalam hitungan detik, kita bisa menjadi bagian dari perubahan besar. Inilah kekuatan crowdfunding, sebuah gerakan kolektif yang lahir dari semangat gotong royong masyarakat digital. Fungsinya tak terbatas hanya untuk kebutuhan pribadi, tapi juga untuk urusan sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi. Lewat satu platform, seorang pasien yang sedang berjuang melawan penyakit bisa mendapatkan harapan baru. Seorang anak dari desa terpencil bisa kembali ke sekolah. Seorang pemuda yang memulai usaha kecilnya, membangun masa depan untuk dirinya dan keluarganya. Dan semua itu terjadi karena uluran tangan dari mereka yang mungkin tak pernah bertemu muka. Inilah bentuk solidaritas modern. Crowdfunding bukan hanya soal uang yang terkumpul, tapi tentang empati, rasa percaya, dan semangat saling mendukung. Ini adalah cara baru untuk menunjukkan bahwa kita peduli. Setiap donasi, sekecil apapun, adalah cerita. Cerita tentang harapan yang tumbuh, tentang senyum yang kembali merekah, dan tentang hidup yang kembali memiliki arah. Tak ada bantuan yang terlalu kecil, karena dalam crowdfunding setiap kontribusi memiliki arti. Yang menarik, semua orang bisa ikut terlibat. Kita tak perlu lagi menjadi kaya untuk berbagi. Kita hanya perlu membuka hati dan percaya bahwa sedikit dari kita bisa berarti besar bagi orang lain. Teknologi telah mempermudah kita untuk bergerak bersama. Lewat crowdfunding, kita bisa menjadi solusi atas banyak persoalan. Kita bisa membantu tanpa harus menjadi lembaga. Kita bisa peduli tanpa harus menunggu perintah. Karena pada akhirnya, dunia yang lebih baik tidak dibangun oleh segelintir orang yang besar, tapi oleh orang yang bertangan kecil yang saling bergandengan tangan. Mari gunakan teknologi bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk membangun kebaikan. Mulailah dari satu aksi, satu klik, satu niat baik, karena dari sanalah perubahan dimulai. Crowdfunding bukan sekedar alat, tapi gerakan bersama untuk dunia yang lebih adil, inklusif, dan manusiawi.